memberikan contoh soal dengan pembahasan untuk interaksi antara muatan yang dilakukan pada bidang, misal pada bidang segitiga, siku-siku seperti ini. Nah, kalau di video sebelumnya, kalian melihat kalau yang dicari adalah pada garis datar interaksi antar muatannya. Nah, sekarang kita gunakan segitiga. Nah, nanti dimungkinkan juga kalau bidangnya adalah persegi panjang, segitiga sama sisi, yang seperti itu. Cuman saya akan kasih contohnya untuk segitiga. Dan cara mengerjakannya tetap sama, yaitu dengan penjumlahan vektor. Nah, misal di soal ini yang akan saya tanyakan adalah F kolom yang dialami 5 mikrokolom. Oke. Kalau begitu sekarang kita tinjau dulu muatan 5 mikrokolom. Dia dapat gaya kemana aja. Oke, yang pertama dengan gaya 4 dan 5, karena muatannya positif dan negatif, berarti gayanya ke sebelah sini. Ini akan saya tulis sebagai F1. Kemudian antara 5 dan 2, karena sama-sama positif, berarti akan ada gaya gaya tolak menolak yang arahnya adalah ke sana. Oke, ini akan saya sebut sebagai F2. Oke, yang perlu kita lakukan kemudian adalah menghitung nilai F1 dan F2-nya. Oke, kita mulai buat hitung F1 berarti K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1 muatan yang ini berarti 4 kali 10 pangkat min 6 dikali Q2-nya dari 5. Berarti 5 kali 10 min 6 dibagi dengan jaraknya yang dikuadratkan. Berarti 16 kali 10 min 4. Ini udah paham ya dapatnya dari mana, saya rasa kalian. Oke, saya akan coret, dapat 4. Berarti adalah 9 dengan 5, 45 per 4. 45 per 4 dikali 10 pangkat 1. Jadi 450 per 4 Newton. Kemudian untuk F2 dengan cara yang sama juga, saya akan langsung masukkan nilainya, berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatannya adalah muatan 5 dan muatan 2. 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 kali 10 min 6 per jaraknya. Oke, berarti jarak antara ini dan ini, kalau di sini 34 berarti karena siku di sini adalah 5 cm. Berarti 25 kali 10 min 4. Ini sudah paham ya, karena saya kuadratkan langsung. Ini akan saya coret, dapat 5. Berarti dari sini adalah 18 per 5 kali 10 pangkat 1. Atau boleh juga 180 per 5 Newton. Oke, nah kemudian setelah itu, karena ini ternyata membentuk sudut, penjumlahannya bukan segaris, berarti kita harus lakukan penguraian. Kalian bebas, mau diuraikan ke sumbu X, sumbu Y boleh, ini karena sudah terbiasa pasti yang itu lebih mudah, atau kalian akan menggunakan rumus penjumlahan cos, seperti yang kalian pelajari di kelas 10, bebas mau pakai yang mana. Nah, saya lebih suka mengerjakan dengan yang penguraiannya ke sumbu X dan sumbu Y. Berarti yang perlu saya uraikan karena F1 sudah di sumbu X, yang belum adalah F2. F2 ini akan saya uraikan menjadi di bawah sini. Ini namanya F2 sumbu Y. Kemudian ke sebelah sana menjadi F2 sumbu X. Begitu. Nah, berarti kita harus tahu dong sudutnya berapa. Nah, oke. Kalau kita punya 3 di sini, 4 dan di sini adalah 5 cm. Oke, kalian bisa tahu bahwa sudut di depan ini adalah 37 derajat. Depan miring. 3/5, berarti sudutnya 37. Nah, dengan cara seperti itu, kalau di sini 37, berarti kalian bisa menentukan dong sudut yang ada di sini itu berapa. Oke, nah berarti yang ada di sini, karena ini 37, di sini 90, ini 180, berarti di sini adalah 53
derajat gitu. Nah, karena di sini 53 derajat, kita bisa menentukan yang di sebelah sini berapa, di sebelah sini berapa. Oke, berarti F2X adalah F2 dikali sin 53 derajat. F2-nya adalah 180 per 5, atau 180 per 5 ini nanti bisa kita sederhanakan saja ya, dikali dengan sin 53, berarti 4 per 5 gitu. Nah, kita akan hitung nilainya. Jadi ini adalah 180 dikali 4 itu 720 per 25. Kalau saya mau jadikan desimal adalah 28,8 Newton. Kemudian untuk F2Y berarti adalah F2 dikali Y yang ini, berarti dikali cos 53, berarti adalah 180 per 5 dikali 3 per 5. Kalau mau saya hitung, berarti 180 dikali 3 itu adalah nilainya 540. Kemudian saya bagi dengan 25. Itu nilainya adalah 21,6 Newton. Oke, dan saya punya F1 tadi, berarti itu ada di sumbu X. Besarnya adalah 450 per 4. Kalau mau saya sederhanakan adalah 112,5 Newton. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan menjumlahkan yang di sumbu X, berarti sigma F di sumbu X adalah 28,8 dikurangin 112,5, karena yang 28,8 ke kanan, sedangkan yang 112,5-nya ke kiri ya, jadi kita kurangin. Itu hasilnya adalah minus, berarti kita tulis begini saja ya, 83,7, ini ke sumbu X negatif, sedangkan sigma FY-nya karena cuma 1, 21,6 Newton, ini sama-sama di sumbu negatif, ini X negatif, yang ini Y negatif. Oke, berarti resultannya adalah akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Jadi bisa kita masukkan nih nilainya. Kita masukkan Fx kita dikuadratin. Ini nggak usah saya tulis ya, kalian udah paham kan? Berarti adalah 83,7 kuadrat ditambah 21,6 kuadrat di akar. Oke, hasilnya adalah 86,44 Newton. Oke, berarti gaya yang dialami oleh muatan 5 mikrokolom besarnya adalah 86,44 Newton. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan arahnya bagaimana? Nah, kita akan coba mengerjakan kalau yang ditanyakan dan arahnya, karena ini kembali lagi ini adalah besaran vektor. Oke, karena tadi berarti F1 Fx-nya ke sumbu X negatif dan Fy-nya ke sumbu Y negatif juga, saya punya seperti ini. Setelah saya resultankan, ini besarnya adalah 83,7, kemudian yang ke bawah besarnya adalah 21,6. Dan kita akan cari arahnya, pasti arahnya ada di sekitar sini. Ini tadi besarnya adalah 86,44. Oke, kita mau cari alfa, berarti saya pakai alfa yang ini saja. Oke, saya tulis di bawah ya. Karena saya mau nyari alfa, saya lebih suka pakai tan alfa. Tan alfa sama dengan depan per samping. Depannya alfanya di sini berarti 21,6 per 83,7. Kemudian berarti alfanya adalah tan min 1 dari 21,6 per 83,7. Oke, kita akan mendapatkan bahwa nilai alfa itu adalah 14,5
derajat. Berarti alfa di sini adalah 14,47. Berarti kalau kita akan menyatakan resultan gaya yang dialami oleh 5 mikrokolom adalah 86,44 Newton dengan arah 14,47 derajat yang ini terhadap sumbu X negatif oke. Tapi hati-hati karena kalau terhadap X negatif kita ke alfanya berarti ke bawah, oke. Berarti perputarannya adalah berlawanan jarum jam, berarti sudutnya adalah positif. Berarti 86,44 Newton dengan arah 14,47 derajat terhadap X negatif. Nah, begitu untuk soal kalau dia bidangnya ada di segitiga. Nah, kalian juga bisa cari kalau yang ditanyakan adalah 4 mikrokolom, terus atau yang ditanyakan di 2 mikrokolom.